Halo semuanya, kali ini Bu Guru akan memberikan kalian contoh dari tracing gerak lurus pada benda. Ya, jadi kemarin kalian sudah mempelajari tentang besaran-besaran pada gerak seperti jarak perpindahan, kecepatan, kemudian percepatan. Nah, sekarang topik kita kali ini adalah tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Sebelum kalian mempelajari tentang GLB dan GLBB secara lebih mendalam, Bu Guru akan menunjukkan contoh analisis gerak lurus suatu benda. Ya, yang pertama Bu Guru akan menunjukkan tentang gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan ini seperti misalnya bisa kita cari contohnya ketika kita menggelindingkan kelereng pada lantai licin. Jadi kelerengnya kita anggap sebagai satu massa titik yang bergerak dengan kecepatan tetap pada lantai. Nah, contoh yang bisa Bu Guru ambil di lab itu adalah kita melihat pola gerakan dari sebuah bola yang digelindingkan pada penggaris. Penggaris ini kita anggap sebagai jalur untuk gerak lurusnya, ya, karena kita akan mengamati tentang gerak lurus. Nah, adapun software yang Ibu gunakan ini namanya adalah software tracker. Jadi memang fungsinya adalah untuk men-tracing pola gerakan benda. Baik itu gerak lurus, gerak melingkar, kemudian pendulum, gerak harmonik dan sebagainya ya. Nah, untuk kali ini Bu Guru kasih contoh kalian pola gerakan dari gerak lurus ya. Nah, di layar bisa kalian lihat ini adalah rekaman video gerak lurus yang akan kita bahas. Kemudian di sebelah sini nanti kalian akan melihat ada grafik yang akan ditunjukkan dari gerakan benda. Kemudian di bagian bawah kalian akan melihat tabel gerakan benda. Ya, jadi tabelnya nanti ditunjukkan bisa untuk posisi terhadap waktu, kemudian grafiknya juga bisa kita pilih mau besaran mana yang ditunjukkan. Ya, nah kita akan men-tracing gerakan dari bola berwarna kuning ini. Coba kalian amati baik-baik bentuk grafik yang ditunjukkan dan tabel yang akan diperlihatkan. Oke, Bu Guru akan melakukan tracing gerakan benda. Yang pertama, Bu Guru menentukan titik massa. Yang mana akan di-tracing? Saya akan men-tracing gerak dari bola berwarna kuning ini. Jadi kita namakan bola berwarna kuning ini adalah massa A. Ya, kita sudah menandai bahwa yang di-tracing nanti adalah bola berwarna kuning ini yang kita anggap sebagai titik massanya. Nah, untuk massa bola berwarna kuning ini secara otomatis diisi 1 kg. Nanti bisa disesuaikan nilainya dengan massa sesungguhnya. Misalnya Bu Guru kasih 0,05 kg. Ya. Oke, sekarang untuk proses tracing kita akan menandai lintasan-lintasan mana yang dilalui oleh bola tersebut nanti akan diperlihatkan di sini. Nah, di layar grafik sudah ada titik berwarna merah. Ini artinya bahwa aplikasi sudah menandai bahwa posisi awal benda, posisi awal bola berwarna kuning itu pada posisi 0. Karena Bu Guru menentukan sumbu koordinatnya tepat pada posisi mula-mula benda tersebut. Ya, mari kita lihat hasil gerakan benda tersebut. Oke, kita ambil posisi gerakan benda tersebut. Nah, kita sudah mendapatkan 2 titik. Sekarang kita sudah men-tracing 2 posisi benda. Kemudian selanjutnya akan Bu Guru tracing sampai dengan waktu selesai.
Oke, sepertinya kita cukup untuk, melakukan beberapa tracing. Nah, nanti kalau kita play gerakannya, kalian bisa amati bahwa posisinya pada sumbu X nanti ditunjukkan oleh titik yang berwarna merah. Oke, ketika kita play, ya. Nah, pada posisi itu akan ditunjukkan dengan kedipan di grafik yang berwarna merah ini, pada titik-titik yang berwarna merah. Nah, itu adalah pola gerakan benda jika dilihat dari posisinya terhadap waktu tempuhnya. Artinya, di tabel bisa kita lihat nilainya. Pada waktu ke 0,9 sekon, ternyata posisi benda ada di 0,1. Boleh kita hilangkan nilai Y karena belum kita perlukan. Pada waktu 0,9 sekon, posisi benda ada di 0,139. Pada waktu 1,033, posisi benda ada di 0,28 dan seterusnya sampai dengan di waktu terakhir 2,167, posisi benda ada di 0,9. Ini adalah pola gerakan benda yang ditunjukkan. Ya. Nah, kalian bisa lihat bentuk grafiknya di sini, kemudian kalian bisa amati tabel yang ditunjukkan dari posisi terhadap waktu. Ya, sampai di sana kalian bisa mengamati pola gerakan benda. Nah, bagaimana jika kita ingin menentukan kecepatannya? Jadi, grafik ini bisa juga digunakan untuk menentukan nilai kecepatannya. Ya, nanti di sini bisa kita lakukan analisis selanjutnya. Nanti akan Bu Guru tunjukkan hasil analisisnya seperti apa. Nah, sekarang untuk video berikutnya, Bu Guru akan tunjukkan video tentang gerak lurus berubah beraturan. Ya. Nah, untuk gerak lurus berubah beraturan ini, Bu Guru mengambil rekaman video dari sebuah troli yang digerakkan pada bidang miring. Nah, bagaimanakah bentuk grafik yang terjadi? Bagaimanakah pola gerakannya? Mari kita lihat bersama-sama. Kita akan melakukan tracing terlebih dahulu pada gerak benda ini. Sama prosesnya seperti tadi ya. Coba kalian perhatikan bentuk grafik dan tabel yang akan ditunjukkan. Oke, Bu Guru ulangi kembali. Ya, kita sudah menentukan bahwa yang kita akan tracing adalah pusat massa dari balok berwarna coklat. Oke, kita akan amati sekarang pola gerakannya. Oke,
Nah, pola gerakannya sudah ditunjukkan pada grafik di bagian ini, ya. Ini adalah tabel yang menunjukkan posisi dan waktu dari benda tersebut. Ya, bisa kalian lihat perbandingannya untuk gerak bola yang kuning tadi. Ya, ini adalah bentuk grafiknya seperti ini. Oke, sedangkan untuk GLBB grafiknya lebih melengkung seperti ini. Ya, jadi dari dua gerakan ini, Bu Guru harapkan kalian bisa mengambil kesimpulan bahwa pada gerakan bola kuning ini adalah model. Nah, dari sebagian grafiknya kita ambil dari plot waktu ke-1 sampai dengan terakhir di sini. Ini menunjukkan grafik yang berbentuk linier, ya, lurus. Nah, coba perhatikan. Oke, jadi tabelnya pun ini menunjukkan sebuah keteraturan bahwa posisinya ternyata bertambah secara teratur terhadap waktu. Namun pada gerak balok yang menuruni bidang miring tadi, bisa kalian lihat bahwa ternyata pola grafiknya itu menunjukkan garis yang lebih melengkung dibandingkan dengan grafik tadi. Nah, pola seperti ini menunjukkan bahwa pada gerak lurus berubah beraturan, terjadi perubahan pola posisi terhadap waktu yang menunjukkan bahwa benda ini memiliki nilai perubahan kecepatan tertentu. Ya, jadi pada grafik ini ditunjukkan bahwa pada gerak ini polanya adalah berbentuk linier. Grafik posisi terhadap waktunya menunjukkan grafik yang cenderung linier. Sedangkan pada gerak balok pada bidang miring ini menunjukkan grafik posisi terhadap waktu yang cenderung melengkung seperti ini. Ya. Nah, nanti dari data yang ditunjukkan tadi, kita akan membahas atau mengamati bagaimanakah karakteristik dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Semoga dari video tracing gerak benda ini kalian bisa mengamati secara nyata bahwa karakteristik gerak lurus beraturan itu ditunjukkan dengan model gerakan seperti ini. Sedangkan untuk GLBB bisa ditunjukkan dengan model gerakan seperti ini. Jadi kalian nanti di akhir bisa memberikan perbandingan dan bisa menyimpulkan bahwa perbedaan karakteristik GLB dengan GLBB adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, oke. Nah, dari video yang Bu Guru tunjukkan ini, kita akan membahas tentang GLB dan GLBB berikutnya ya. Sampai jumpa pada pembahasan di sesi pertemuan pembelajaran secara online. Terima kasih.